bisa sehat-sehat sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya akan membawa renungan, saya beri judul, Tuhan hadir di tengah badai kehidupan. Saudara-saudara sekalian, kita merasa ketika kita dihadapi oleh suatu masalah, kita akan selalu berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Atau Tuhan, kenapa Tuhan tidak mendengarkan doaku? Dan lain sebagainya. Seperti yang tertulis di dalam Habakuk 1 ayat 2. Di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Seringkali kita melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita seperti Goliat yang seperti yang mustahil dikalahkan. Dan kita memandang kuasa Tuhan itu serasanya kecil sekali ya, kuasa Tuhan itu. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah penguasa atas semesta ini. Artinya Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat saja langsung berhenti dan danau menjadi tenang ketika Tuhan menghardik angin ribut itu. Kita dapat baca di dalam Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau, Dia tahu akan terjadi angin tofan dan gelombang serta badai. Ia menginginkan hal itu terjadi untuk menguji sejauh mana kualitas iman mereka. Iman takkan bertumbuh tanpa proses ya. Tuhan tidak mau kita terus-menerus seperti bayi yang biasanya hanya merengek dan meminta atau selalu berkata, Tuhan, kenapa saya berdoa tapi Tuhan belum membalas? Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Tuhan tidak menginginkan yang demikian. Tuhan menginginkan kita menjadi dewasa rohani yang saat menghadapi segala tantangan. Jika Tuhan izinkan badai persoalan terjadi, percayalah, kita pasti sanggup menanggung segala sesuatunya. Karena Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara sekalian, suatu bencana yang indah dan berharga, dia harus melalui cara proses ya, yang pembentukannya sangat panjang dan menyakitkan. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mengalami suatu masalah, karena itu salah satu didikan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh dapat mengalami suatu pengalaman iman yang luar biasa bersama Dia atau bersama Tuhan. Dengan masalah, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat atau mengalami perkara-perkara besar yang hendak dinyatakannya. Kita tidak perlu takut menjalani berbagai persoalan hidup, masalah sakit penyakit, atau masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan yang meneduhkan angin tofan dan badai gelombang, maka Tuhan yang sama juga yang akan menghardik semua persoalan hidup kita. Tuhan hadir di setiap badai kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat renungan saat ini. Walaupun kami berada dalam situasi apapun, kami percaya Engkau hadir di tengah badai kehidupan kami dan akan memberi kami kemenangan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.